Salam damai dalam kasih Tuhan. Shalom kepada kita semua. Puji syukur dengan berkat kelimpahan diberikan kepada kita, di mana Tuhan masih melindungi dan menjaga kita. Pada hari ini, satu renungan lagi akan kita sama-sama pelajari, sama-sama dengar, sama-sama pahami, agar kita semakin kuat dalam iman kerohanian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, lanjutan, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena Engkaulah yang sentiasa memberikan kepada kami kekuatan dan berkat kelimpahan dalam kehidupan harian kami. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami akal pikiran yang baik, agar kami dapat mencerna firman Tuhan dengan baik, sehingga iman kerohanian kami dikuatkan. Berkati para pendengar yang melihat dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berserah. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini bertajuk Pesanan Teks Orang Kristen. Ayat renungan di dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Anda mungkin tidak tahu akan hal ini, tetapi Filipina merupakan model pesanan teks di dunia. Pertama sekali, setiap orang mempunyai telepon bimbit di Filipina. Telepon bimbit lebih banyak kelihatan daripada lelat pada hari keempat dalam bulan Julai. Orang yang paling miskin sekalipun mempunyai telepon bimbit dan mereka sentiasa menggunakan telepon bimbit mereka itu. Jadi, oleh sebab sumber yang terhad, kebanyakan mereka tidak dapat menggunakan telepon untuk berbual. Kos adalah terlalu mahal. Oleh itu, mereka saling mengirim pesanan teks, ataupun yang kita sebut bilang message, kepada satu sama lain. Setiap masa mereka lakukan. Sudah menjadi kebiasaan melihat orang menunggu atau berjalan di mana-mana saja dengan tergopo-gapa memasukkan pesanan mereka dengan beberapa kode yang rumit dan mengirimkan pesanan kepada teman mereka. Jadi pesanan teks bahkan telah memberi kesan yang sangat besar kepada gereja-gereja di Filipina. Nampaknya mereka tidak lagi pergi berjumpa pastor di gereja untuk mengaku akan dosa-dosa mereka. Sebaliknya, beberapa orang Filipina telah menemui satu cara baru yang lebih efektif, yaitu mereka mengirimkan dosa-dosa mereka pada padri mereka melalui pesanan teks. Kemudian padri mengirim kembali pengampunan dosa dengan penebusan yang sesuai. Wah, sungguh hebat seperti ini. Walau bagaimanapun dengan cara ini nampak terlalu mudah, namun gereja bisa gerun dan mengeluarkan arahan yang tegas untuk menghentikan amalan tersebut. Saudara-saudara, kemungkinan kita mendengar kata-kata seperti ini kita tertawa. Walaupun kita tertawa sedikit karena jenis agama yang tidak menyusahkan, namun saya juga tertanya-tanya, berapa ramai antara kita pada saat ini yang merupakan pesanan teks orang Kristen? Maksudnya, berapa orang di antara kita yang dapat menjadi pesanan teks bagi mereka yang di luar sana? Adakah kita menyelitkan agama dalam hidup kita memenuhi tuntunan minimum harian kita? Atau adakah kita mencari Dia dengan cara baru setiap hari? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana cara kita datang memohon kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan? Apa kita menulis teks message lalu kita katakan, oh, dibaca oleh Tuhan?
Ataupun kita ada cara lain lagi. Saudara-saudara, dalam konferensi saya yang tertentu, mereka mengorganisasikan gereja-gereja kepada daerah. Dan mereka menghadapi masalah tidak mempunyai penceramah yang berkualiti untuk hari Sabat. Salah seorang pegawai konferensi berpikir mungkin kami boleh memasang satu skrin besar dan membiarkan saja rekaman khotbah gereja Seventh-day Adventist yang baik kepada anggota gereja. Akan tetapi, tidakkah anggota gereja akan tergoda untuk menonton khotbah di television atau YouTube dan mempunyai pelayanan kebaktian mereka di atas katil? Saudara-saudara, seperti inilah yang terjadi pada saat ini. Pasti ramai yang menginginkan membuat kebaktian itu terus berada di rumah. Karena mereka berpikir, boleh berbakti sambil baring-baring, sambil duduk menghayal, sambil melihat di TV. Semua ini adalah salah satu cara daripada iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Sehingga iblis akan terus berbisik kepada kita, jangan lagi berbuat kebaktian di gereja. Teruskan di rumah, teruskan di rumah. Walaupun kita sudah dapat kembali ke gereja. Saudara-saudara, marilah kita komited sepenuhnya untuk pergi ke gereja setiap minggu untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kita juga menerima berkat sebenar. Jadi, saudara-saudara, ingatlah, perkataan di dalam Matius 18 ayat 20 bukanlah mengatakan untuk apabila hari Sabat tiba, maka kita akan menggunakan ayat ini. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita berkumpul saja di rumah setiap Sabat, di sanalah akan ada Tuhan. Ayat ini bukannya mau menyuruh kita berkumpul di rumah, tetapi saudara-saudara, sediakan satu tempat yang benar-benar suci, yang benar-benar kita katakan situlah yang kita ingin beribadah kepada Tuhan. Kalau kita hanya katakan, di rumah saja kita, belum tentu rumah yang kamu katakan mau berbuat kebaktian, kamu mau jadikan itu suci. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, tempat peribadatan kita adalah tempat yang suci. Jadi, gereja yang tempat kita berkumpul adalah gereja yang suci. Jadi, saudara-saudara ingat, jadikan diri kita sebagai seorang umat Tuhan yang mau mencari Tuhan datang ke gereja. Bukannya memberi alasan terus menggunakan ayat Alkitab dan mengukuhkan pikiran kita yang salah. Saudara-saudara yang terkasih, ingat baik-baik, Tuhan membawa kita agar kita dapat berkumpul di Ka'bah Tuhan. Yesus memberi contoh pada saat dia berada di dunia, dia akan datang ke gereja, ke Ka'bah, ke sinagog pada hari Sabat. Begitu juga para murid-muridnya. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga menjadi satu pernyataan kekuatan bagi iman kerohanian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu sudah memberikan peringatan kepada kami. Di dalam Matius yang mengatakan bahwa di mana orang berkumpul, di situ engkau ada. Itu bukan menunjukkan bahwa kalau kami di rumah saja untuk beribadah, maka kami dapat melakukan peribadatan yang suci. Tetapi apa yang Tuhan inginkan adalah kami menyediakan satu tempat yang benar-benar suci, sehingga tempat itulah tempat kami beribadah setiap minggu. Terima kasih Bapa, satu peringatan kepada kami bahwa gereja yang sudah tersedia adalah gereja tempat kami beribadah, mencari Tuhan, menguatkan iman kerohanian kami, saling berbagi berkat, juga menerima berkat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati para pendengar. Yang bermasalah Tuhan bantu selesaikan, yang sakit Tuhan bantu sembuhkan, yang gembira Tuhan akan tolong agar dia tetap mengingat kepada Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sudah berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.